Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fikri Fahrudin dari jurusan Hukum Keluarga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Perdata. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan perkara 2. Pengertian sita. Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat atau harta sengketa secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah suatu pengadilan atau hakim. Tindakan menempatkan harta kekayaan objek sengketa secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan. Ada juga yang mengartikan sita adalah tindakan paksa penjagaan yang dilakukan dengan resmi berdasarkan perintah tertulis dari suatu pengadilan atau dari putusan hakim. Barang yang disita berupa barang yang disengketakan atau barang yang dijadikan alat pembayaran hutang dengan jalan dilarang. Sita juga berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau berharganya sita tersebut. Macam-macam sita. Yang pertama ada sita jaminan. Yang kedua ada sita reivindikasi. Yang ketiga ada sita penyesuaian. Yang keempat ada sita marital. Yang kelima ada sita eksekusi. Sita jaminan yang pertama atau yang biasa disebut conservatoire basely adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUH Perdata. Pasal 1131 yang berbunyi segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu. Terus sita yang kedua yaitu sita reivindikasi atau reivindikatoire basely. Sita ini termasuk kelompok sita yang mempunyai kekhususan tersendiri, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu. Di antaranya hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain atau si tergugat. Barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak, dan yang terakhir permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya. Terus sita penyesuaian. Sita penyesuaian ini menguraikan bahwa barang yang telah disita tidak boleh disita kembali, tetapi dapat diletakkan sita penyesuaian. Jadi maksudnya dari sita ini, barang yang sudah disita tidak boleh disita kembali. Nah, tetapi ini jatuhnya kepada sita penyesuaian. Yang keempat ada sita marital yang bertujuan untuk membekukan harta bersama antara suami istri melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Sita marital
bagi penceraian suami istri yang beragama Islam itu diatur dalam pasal 78 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau Undang-Undang Peradilan Agama. Junto pasal 95 dan pasal 136 ayat 2. Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam atau KHI. Yang terakhir ada sita eksekusi. Sita eksekusi ini bermakna sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang diperoleh setelah barang yang disita dijual lelang, sehingga dapat dipahami bahwa sita eksekusi dilakukan pada tahap proses. Dasar hukum dari sita. Yang pertama ada Reglement of the Right Forgery atau RBJ. Yang kedua ada Herzian Inland Reglement atau HIR. Dan yang ketiga ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1000. Pengertian dari perstek. Perstek adalah sebuah putusan ketika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap atau mewakilinya, meskipun sudah dipanggil dengan patut. Putusan perstek sebagai putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara perdata adalah salah satu putusan yang masuk dalam golongan putusan akhir. Dapat dilihat putusan perstek ini dijatuhkan diambil oleh hakim ketika si tergugat tidak hadir dalam proses persidangan, walaupun si tergugat itu udah dipanggil beberapa kali secara patut. Prinsip-prinsip mediasi. Prinsip-prinsip mediasi yang digunakan pada dasarnya, yang pertama, kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam proses mediasi. Yang kedua ada upaya maksimal untuk mencapai mufakat, yaitu musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, penggunaan pendekatan rekturisasi dengan pola base komersial praktische. Yang keempat, menghormati hak-hak para pihak yang berkaitan. Karakteristik mediasi. Yang pertama ada accessible, yang kedua ada voluntary, yang ketiga ada confidential, yang ketiga ada fasilitatif. Dasar hukum mediasi dan akta perdamaian. Dasar hukum mediasi terdiri dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 2 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua ada Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 2008. Dan terakhir ada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Sedangkan dasar hukum akta perdamaian terdapat pada Perma Nomor 1 Tahun 2008, yaitu pasal 17. Demikian penjelasan yang saya buat tentang pemeriksaan perkara 2. Terima kasih.
atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.